Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LWS Jobfly. Hari ini saya berada di sirkuit Mandalika sore hari pukul 16.30 dan tanggal 8 Desember 2020. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengerjaan dari sirkuit Mandalika, dimulai dari titik tikungan yang ke-13 dan menuju tikungan yang ke-12 dan langsung meloncat ke tikungan 9 yang ada tunnel keduanya. Dan di sini kita melihat untuk drainase yang ada di tikungan yang ke-13. Terlihat dari drainase ini sedang dilakukannya penimbunan dan pemadatan agar nanti untuk drainase ini tersambung dari tikungan yang ke-12 menuju ke-13. Dan di sisi sebelah kanan saya merupakan trek dari tikungan 12 menuju ke-13. Terlihat alat berat yaitu grader sedang melakukan pemadatan di area service road, dan di ujung sana terlihat alat ekskavator sedang melakukan pengerukan di area sekitar service road dan trek utama. Dan untuk kondisi lintasan atau sirkuit Mandalika ini masih terlihat di titik-titik lintasan yang masih terputus diakibatkan karena adanya pembuatan drainase untuk saluran air apabila nanti di lintasan atau di sirkuit Mandalika ini terjadi genangan di trek utama maupun di area lintasan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun sekarang yang kita lihat tadi di titik tikungan yang 13 sedang dilakukan penimbunan dan pemadatan, dan nanti akan dilakukan penyambungan agar semua titik-titik yang masih belum tersambung agar terlihat tersambung nantinya apabila sudah dilakukan penimbunan, teman-teman. Setelah ini kita akan menuju ke tunnel kedua. Namun untuk tikungan yang ke-10, 11 dan 12 saya tidak akan ke sana karena akses jalan yang sulit untuk dilalui. Kemudian kita akan langsung saja ke tunnel kedua. Nah, di sana nanti kita akan melihat bagaimana proses atau pengerjaan yang ada di tunnel yang kedua ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area tunnel yang kedua. Kita langsung saja melihat bagaimana proses atau pengerjaan yang ada di tunnel yang kedua ini. Tunnel ini nantinya sebagai akses mobilitas para penonton Indonesian GP yang ada di sirkuit Mandalika. Dan teman-teman harus ketahui juga di sekitaran sirkuit Mandalika ini nanti akan dibangunnya hotel-hotel, di mana hotel-hotel ini merupakan hotel yang akan digunakan untuk para penonton maupun para pembalap yang melakukan kegiatan di sirkuit Mandalika ini. Di sini kita melihat para pekerja semangat dalam melakukan aktivitasnya, mengerjakan agar tunnel ini cepat rampung dan bisa dilakukan penimbunan, kemudian penyambungan lintasan, dan nantinya akan dilakukan pengaspalan seperti apa yang sudah dilakukan pada trek-trek lain yang ada di sirkuit Mandalika. Dan teman-teman perlu ketahui juga untuk panjang dari tunnel kedua ini yaitu sekitar 119,45 meter dengan kedalaman 6 meter, dan nantinya setelah selesai pengerjaannya akan dilakukan penyambungan lintasan dan akan terlihat sempurna nantinya ke depan, teman-teman. me away, your lifeline, losing your mind.
for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? Oke teman-teman, kita sekarang berada di tikungan yang keempat, melihat bagaimana hasil yang dicapai dalam aktivitas pengaspalan yang sudah dilakukan di area service road ini. Dan di depan kita sudah terlihat untuk pengaspalan, terlihat dari kamera untuk aspal terlihat tebal, hitam, dan untuk hasil yang dihasilkan cukup baik. Dan di sisi sebelah kiri dari area service road ini terdapat gravel area yang nanti berfungsi sebagai titik jatuh para pembalap apabila mengalami insiden sewaktu melaksanakan kegiatan balapan di area sirkuit ini. Baik, di depan kita sudah terlihat untuk titik gravel area, di mana di sini terlihat untuk dasar dari gravel area ini menggunakan plastik yang terlihat tebal berwarna hitam, dan nantinya akan dihamparkan bebatuan kerikil kecil yang nantinya juga akan berfungsi sebagai titik jatuh dari para pembalap apabila mengalami insiden. Baik, kita mencoba untuk mengelilingi tikungan yang ketiga, kedua, dan yang pertama, di mana sekarang ini saya melalui jalur atau akses yang sering digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang mengantar material ke titik-titik pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan terlihat dari kamera untuk tikungan yang kedua, ketiga, untuk badan jalan sudah terbentuk, tinggal dilakukannya pengaspalan dasar nantinya di tikungan yang kedua dan ketiga ini. I'm running your way, but you push me away, your lifeline losing. Baik, sekarang kita berada di samping kanan dari tikungan yang pertama, tepatnya di trek yang menuju ke tikungan yang kedua. Dilakukannya atau difokuskan untuk kegiatan aktivitas pengerjaan seperti penggalian untuk saluran pipa yang nantinya berfungsi untuk penyerapan air apabila terdapat genangan air di area sirkuit. Baik teman-teman, sekarang kita berada di trek lurus. Untuk teman-teman ketahui, trek lurus ini memiliki panjang sekitar 700 meter dan lebar sekitar 16 meter. Oke, kita lihat untuk pipa penyerapan air yang ada di trek lurus ini seperti ini bentuknya, dan terus membentang ke arah timur sepanjang 700 meter. Oke, sekian dulu jalan-jalan kita sore hari ini di sirkuit Mandalika. Tentunya kita akan menunggu progres selanjutnya dari sirkuit Mandalika ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.